Oke, go vlog tentang perjalanan waktu. Kita mulai. Saya teman-teman, balik bareng gue Januardi dan ya, lama banget gue nggak facecam dan kali ini gue facecam dan akan membahas mengenai sebuah materi atau enggak artikel yang berhubungan dengan time travel. Sesuai dengan judul, kali ini gue akan membahas mengenai kenapa gue bisa bilang kalau time travel itu merupakan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan gitu. So, buat kamu-kamu yang belum tahu, tapi kayaknya sih semua udah tahu ya, time travel adalah suatu kemampuan, suatu kegiatan di mana kita bisa pergi ke masa lalu, masa depan, dan masa muda. Anjay. Jadi kita lanjut ke topiknya, yaitu kenapa gue bisa bilang kalau time travel itu adalah sesuatu yang mustahil gitu. So mungkin teman-teman udah ada yang pernah baca tentang artikel ini, karena ini adalah artikel lama, di mana artikelnya ini pada tahun 2009, 11 tahun dari sekarang, 11 tahun yang lalu gitu. Jadi di artikelnya ini Stephen Hawking yang sekarang sudah almarhum mengadakan pesta untuk para penjelajah waktu. Jadi ini pestanya pada tanggal 28 Juni 2009 gitu. Jadi gue ambil referensinya di mengakubackpacker.blogspot.com karena gue nggak tahu, gue nggak nemu berita yang lebih lengkap, source yang lebih lengkap. So kalau kalian punya source yang lebih lengkap silahkan taruh di komentar di bawah gitu. Jadi gue baca dikit. Di sini pada 28 Juni 2009, Stephen Hawking menyelenggarakan sebuah pesta di Universitas Cambridge, Inggris. Ia sudah menyiapkan segalanya agar pesta itu meriah, mulai dari dekorasi berupa balon, sampahnya hingga kue appetizer yang menggoda selera. Kan tapi disinilah kecerdikan Stephen Hawking. Ia sama sekali tak mengumumkan pesta itu sebelum pesta itu diadakan. Jadi kan biasanya orang-orang kalau buat pesta itu dia akan memberikan undangan sebelum hari H. Biasanya kan kalau pestanya tanggal 17 Agustus, maka undangannya akan disebar seminggu sebelumnya lah, misalkan tanggal 10 Agustusan gitu. Tapi Stephen Hawking ini berbeda, jadi dia itu nggak ada menyebarkan sama sekali mengenai pesta yang diadakan sebelum hari H-nya gitu loh. Jadi lanjut, justru ia merilis undangan setelah pesta itu berlangsung. Jadi paham kan? Jadi misalkan pestanya itu tanggal 17 Agustus, jadi dia itu mengumumkan kalau akan ada pesta, bukan akan ada pesta, dia menyelenggarakan pesta pada tanggal 18 Agustus gitu. Jadi setelahnya pesta itu berlangsung gitu. Dengan tujuan apa? Karena ia mengadakan pesta itu khusus untuk para penjelajah waktu gitu. Jadi secara simpelnya, ketika penjelajahan waktu itu merupakan hal yang tidak mustahil, maka orang-orang yang bisa melakukan penjelajahan waktu akan datang ke pesta tersebut meskipun tidak ada pemberitahuan sebelumnya gitu, karena dia dari masa depan. Nah, jadi kayak dia mengetahui info tersebut dari masa depan. Nah, dia kembali ke masa lalu dan datang ke pestanya Hawking gitu. Nah, bagaimana hasilnya? Tidak ada seorang pun yang datang. Itu yang tertulis di sini dan yang tertulis di beberapa media besar gitu. Jadi pesta tersebut tidak ada yang datang sama sekali kecuali Hawking. Dan itu menunjukkan bahwa time travel ya nggak bisa dilakukan gitu. Karena kalau seandainya time travel bisa dilakukan, entah itu kapanpun, tahun kapanpun itu bisa dilakukan, misalkan tahun 3100 sekian, logikanya pasti akan ada yang datang gitu. Jadi kayak, kan karena ini time travel, perjalanan waktu, tidak peduli kamu dari tahun berapa mengetahui info tersebut, kamu akan selalu bisa datang ke hari pesta dari Stephen Hawking ini sendiri gitu. Jadi kayak kamu bisa melakukan time travel seandainya misalkan teorinya time travel itu bisa dilakukan di tahun 3120 gitu. Nah, nama Stephen Hawking seharusnya masih terkenal sampai saat itu gitu, karena dia adalah salah satu orang yang sangat jenius gitu. Jadi paling tidak ada orang yang setidaknya ngeh dengan berita ini. Kayak pada tahun 2009, 28 Juni 2009, Stephen Hawking itu dia bikin acara untuk para
time traveler. Nah, kita yang sudah bisa melakukan time traveler tentu akan kembali ke masa lalu pada hari pesta itu terselenggara gitu. Itu logikanya gitu kan ya. Tapi ya karena ini semua cuma teori, kita belum tahu apa yang akan dimaksudkan dengan time travel pada masa depan. Entah itu beneran ada, entah itu akan ada ataupun enggak gitu. Jadi kalau memang dia beneran ada, mungkin saja ada beberapa syarat ataupun aturan yang nggak bisa dilanggar gitu. Misalkan kayak kita tidak bisa kembali ke tahun lebih dari 100 tahun gitu, ataupun kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita hanya bisa menuju ke masa depan, ataupun kalaupun kita bisa kembali ke masa lalu, mungkin kita ibaratnya kayak kita tidak bisa datang secara fisik gitu loh. Jadi kayak kita cuma bisa menonton selayaknya film, mungkin gitu kan. Karena ya namanya juga teori time travel kan, siapa yang tahu kan. Karena sampai saat ini kita belum bisa membahas mengenai teori time travel yang real, karena belum bisa gitu. Jadi balik ke yang gua bilang di awal, time travel mustahil untuk dilakukan karena berdasarkan apa yang Stephen Hawking lakukan, tidak ada orang yang datang ke pestanya, yang berarti ya nggak ada time travel di tahun berapapun itu gitu. Tapi ada kemungkinan lain juga gitu loh. Mungkin pesta yang diselenggarakan Stephen Hawking ini ada yang datang, tapi dia tidak mempublikasikan bahwa ada orang yang datang ke pestanya, karena mungkin saja itu salah satu aturan yang menjadi dasar dari time travel. Misalkan kalian bisa kembali ke masa lalu, kalian bisa bertemu dengan orang, berinteraksi dengan orang di masa lalu, tetapi hal itu akan mempunyai pengaruh atau dampak yang besar. Oleh karena itu, untuk meminimalisir dampak itu, maka lebih sedikit orang yang tahu akan lebih baik gitu. Jadi kayak ketika kamu kembali ke masa lalu, lebih baik kamu untuk tidak terlalu mengambil perhatian gitu, kayak mencari atensi orang lain gitu. Kayak kamu kembali ke masa lalu, kemudian kamu berkata bahwa saya dari 3120 gitu. Kan satu dunia itu kan setidaknya pernah mendengar, dan itu akan membuat segala sesuatunya berantakan di masa depan. Itu teorinya gitu. Misalkan seperti itu teori untuk time travel di masa depan. Oleh karena itu ada kemungkinan bahwa orang-orang time traveler datang ke pesta yang diselenggarakan Stephen Hawking, tapi Stephen Hawking ataupun pihak penyelenggaranya sama sekali tidak menyebarluaskan, mempublikasikan bahwa akan ada orang yang datang. Karena ya seperti gue bilang tadi, ada beberapa rules ataupun peraturan yang harus ditaati oleh para time traveler. Who knows kan? So ya itu tadi materi gue tentang time traveler yang mustahil untuk dilakukan. Sekali lagi, ini semua cuman anggapan gue, teori gue dari percobaan yang dilakukan oleh Stephen Hawking. Dan ya mungkin benar, mungkin salah, mungkin aja yang nonton ini adalah time traveler. Who knows kan? Mungkin itu aja untuk kali ini. Jangan lupa mampir ke blog gua, linknya di deskripsi. Ntar semua materi ini akan gua taruh di blog gua, linknya di deskripsi juga. Stay safe, sehat selalu. Gue Januari Knowledge. Kalau kalian ada pendapat lain tentang teori time traveler, kalian bisa taruh di komen di bawah gitu. Jangan lupa share, subscribe. Gue Januari Knowledge. That's to make something different. Hati anjir. Anjaya nih.